hitung dosis untuk hewan uji, ya, karena dosis untuk hewan uji itu berbeda sama dosis yang lazim, ya, kecuali misalnya kalian belinya di apotik veteriner yang memang untuk hewannya. Jadi satu tabletnya memang untuk satu ekor kucing, ya, itu berarti sudah terkonversi dosisnya. Ya, tapi kalau dia itu pakai dosis manusia, ya, misalnya kalian ngelihat di apotik ada apa itu ibuprofen 400 miligram misalnya. Nah, itu ketika kita mau mengujikan ke hewan, kita nggak bisa nih pakai langsung ibuprofen 400 miligram itu langsung diberikan ke hewan. Tapi kita perlu mengkonversi, menyesuaikan dengan si hewannya. Bisa dipahami? Ya. Nah, kenapa perhitungan ini penting? Ya, karena kenapa perhitungan hewan ini penting? Karena selama pengujian farmakologi di praktikum, itu tuh kita akan banyak menghitung untuk dosisnya. Karena kan tadi kalian lihat ya, ada materi pembahasan kita itu di kardiovaskular, di sistem urinari, terus di sistem hormonal ya, di sistem endokrin dan lain sebagainya. Nah, itu tuh ada obat-obatannya. Untuk menginjeksi ataupun memberikan ke hewan coba, itu tuh akan dihitung berapa sih dosis, misalnya kita pakai metformin untuk DM, berapa sih dosis metformin yang seharusnya 500 miligram dosis lazim manusia, berapa yang bisa diberikan kalau dia pakai mencit. Nah, itu tuh perlu faktor konversi. Oke, ini menjadi titik utama apa namanya? Titik utama kami, ya, fokus utama kami, salah satu fokus utama kami, karena ini tuh kami rasa penting, ya, karena tidak hanya di farmakologi 2 kalian akan dapat materi ini. Ketika kalian masuk ke farmakologi 3, 4, dan 5, itu tuh akan selalu menggunakan hewan. Dan pastinya kalian akan selalu menghitung dosis. Jadi basicnya ini penting untuk kalian ketahui. Tidak sampai situ lagi. Kalau kalian ngambil skripsi farmakologi dan menggunakan hewan yang menghitung dosis lagi, ya. Jadi harapan saya adalah kalian betul-betul bisa memahami konsep dari perhitungan dosis hewan uji ini. Ketika nanti pada saat saya menjelaskan terlalu cepat atau kalian mungkin masih bingung, itu silahkan untuk kalian pertanyakan, ya. Dan untuk perhitungan ini di modul itu sudah saya masukkan, ya, cara untuk menghitungnya. Tabel-tabelnya sudah saya masukkan, ya. Jadi kalian sambil melihat PowerPoint yang saya tampilkan, kalian bisa melihat tabel itu, ya. Oke, sudah jelas? Oke, untuk perhitungan dosis untuk hewan uji, teman-teman, secara umum ada 3 metode, ya. Nah, saya ingin memberitahu kalian seperti ini, teman-teman. Ketika kita belajar tentang farmakologi, di pengujian farmakologi, itu tuh tidak mutlak, ya. Misalnya nih, saya menunjukkan sekarang ada 3 metode untuk perhitungan dosis hewan uji. Ini tuh tidak mutlak cuma 3. Jangan sampai nanti pada saat kalian S2, misalnya di luar negeri, ataukah kalian ke UGM, ke UNER, dan cara menghitungnya berbeda, kalian jangan kaget, ya. Intinya ada beberapa metode sebenarnya. 3 diantaranya yang paling sering kita gunakan ada ini. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian lagi S2 atau misalnya kalian dapat rezeki S3 dan lain sebagainya dan kalian dapat perhitungan dosis untuk hewan uji, kalian tidak perlu takut. Ih, kok caranya seperti itu? Biasa diajarin di S1 kami seperti ini. Salah itu, tidak seperti itu, ya. Jadi kalian diajarkan untuk tidak ada yang salah dan benar, tapi kalian lihat perspektifnya dari mana. Oke? Seperti itu. Kita masuk ke metode yang pertama, metode tabel konferensi Lawrence, ya. Jadi ini adalah metode yang paling sering kita gunakan di Unmul, ya, di Unmul, karena katanya di UNER tidak menggunakan metode ini, ya, tapi beberapa kampus yang lain kebanyakan menggunakan metode ini, ya. Dan di Unmul kita biasanya pakai metode tabel konversi. Itu yang saya munculkan di modul kalian, ya. Yang kedua ada berdasarkan metode indeks tubuh. Ini akan saya jelaskan ketiga-tiganya, tapi saya akan lebih detail ke tabel konversi ini, ya, karena di tabel konversi ini yang akan kita gunakan selama praktikum. Oke. Terus yang ketiga, kalau misalnya tidak ada, Bu, data dari indeks tubuhnya, atau misalnya kami merujuk suatu literatur khusus, Bu. Misalnya saya udah spesifik, Bu. Misalnya saya nguji aterosklerosis, gitu, ya. Terus saya dapat artikel, Bu, dia itu pakai alteplasenya misalnya, ataukah dia pakai clopidogrelnya tuh sudah ada ketentuan di jurnal itu. Maka kalian boleh merujuk jurnal tersebut beserta dosis-dosisnya langsung, itu boleh.
ya. Jadi jangan terlalu kaku dalam perhitungan dosis hewan uji, ya. Jadi dia nggak mutlak, pokoknya harus nih dia pakai tabel konversi, pokoknya aku taunya itu, pokoknya harus itu, belum tentu, ya. Ataukah harus pakai indeks, belum tentu, ya. Kalau di literatur ilmiah itu ada, dan ternyata pengujian kalian mirip dengan pengujian itu, kalian lebih baik untuk menggunakan tabel ya dosis yang sudah ada di artikel itu. Karena biasanya ada dosis hewan uji, kalau dia pakai tabel konversi di Lawrence itu dia karena secara general, jadi dia kurang menggambarkan, jadi efeknya kurang maksimal. Tapi kalau dia sudah di artikel ilmiah, apalagi sudah terakreditasi, terindeks gitu ya, nah itu biasanya akan lebih akurat. Oke, bisa dipahami? Bisa ya, kita lanjut langsung ke metode pertama ya, jadi konversi Lawrence. Tabel ini sudah ada di modul kalian. Ya. Jadi tabel ini tuh sudah ada di modul kalian. Ini adalah rasio luas permukaan beberapa spesies yang umum di laboratorium. Jadi ada beberapa hewan yang umum kita gunakan di laboratorium, teman-teman ya. Jadi bisa pakai mencit, tikus, marmut, kelinci, kucing, kera, anjing, ya. Itu semuanya bisa kita gunakan. Ya, tapi tergantung nih urgensi penelitiannya. Nanti akan kita bahas hari Kamis ya. Kapan saya menggunakan kera aja deh, Bu. Misalnya ya, atau misalnya pakai mincit aja deh, Bu, apa pertimbangannya nanti akan kita bahas. Di sini kita hanya membahas dosisnya. Oke? Nah, jadi yang menurun ke bawah ini, ya, jadi yang menurun ke bawah ini adalah dosis awalnya. Misalnya, kalian tahu dosis awal, misalnya ada contoh soal, kalian tolong hitungkan dosis untuk mencit 20 gram, misalnya pertanyaan seperti itu. Obatnya itu adalah paracetamol. Nah, kita tahu nih, paracetamol secara umum dosisnya adalah 500 miligram. Ya, dosis PCT secara umum itu misalnya dia 500 miligram. Ini adalah dosis manusia. Nah, spesies yang ini, manusia ini yang kalian cari di tabel Lawrence-nya ini. Nah, berarti kan manusianya yang ini ya. Ya. Nah, sekarang kalian mau konversi kemana? Misalnya saya suruh, tolong konversi dia ke mencit. Berarti nilai konversinya adalah yang ini. 0,0026. Kalau saya minta, tolong konversi dia ke kera. Nah, berarti kalian lihat keranya yang mana. Oh, berarti dikali sama 0,16. Bisa dipahami? Seperti itu. Ya. Nah, atau misalnya nih saya punyanya misalnya ada beli di apotek veteriner, ternyata ada Bu, ternyata dosis apa ya? Captopril misalnya, dosis captoprilnya ini dosisnya si kelinci harusnya. Nah, kelinci terus saya itu mau ubah ke dosis si marmut misalnya. Jadi kalian lihat kelinci ke marmut. Berarti apa nilai konversinya itu adalah 0,44. Bisa dipahami? Mudah ya? Oke. Nah, ini ketika kalian sudah tahu nilai konversi, kita masuk ke rumus. Jadi rumusnya tuh ABC. Jadi gampangnya seperti ini. A itu adalah dosis hewan yang kalian ingin tahu berapa, dosis hewan tujuan kalian. Kalau tadi yang PCT ini kan dari manusia ke mencit ya. Nah, berarti dosis mencitnya di sini A itu adalah nilai dosis mencit. B itu adalah dosis yang kalian ketahui. Kalau tadi paracetamol berarti si dosis manusianya ya, dosis manusianya berapa, dan C-nya ini adalah faktor konversinya atau rasionya. Ya, jadi kalau kita masukkan si paracetamol tadi, berarti nilai A sama dengan, berapa nilai B-nya? Berapa? 500 Betul, iya, 500 miligram dong. Betul, 500 miligram. Saya kali C-nya berapa faktor konversinya? 0,026. 0,0026. Jangan lupa ya, ada 2 nolnya, karena dia akan berpengaruh tuh. 0,0026. Berapa hasilnya? Dapat? 1,3. 1,3, Bu. Betul, 1,3 apa satuannya? Mengikuti satuan obatnya?
Miligram. Miligram. Oke. Nah, ini adalah nilai A. Oke, ini untuk mencit. Pertanyaannya mencit bobot berapa, Bu? Kan mencit tuh, kalian pernah lihat mencit belum? Belum ya? Pernah? Oh, sudah pernah ya. Jadi Sudah. lihat ya, mencit itu kan kecil ya. Nanti yang belum pernah kita ketemu mencitnya hari Kamis ya. Jadi mencit itu bobotnya kurang lebih di 10 sampai 50 mungkin ada lah ya. 50 tuh dia udah obesitas, 30-an normalnya. Biasanya untuk penggunaan penelitian kita pakainya 20 sampai 30 ya. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya ini untuk mencit berapa? Kan mencit banyak ya. Apakah semua mencit boleh langsung diberikan? Tentu tidak. Yang kalian lihat adalah berapa sih bobot mencit universal tuh. Jadi kalian lihat di tabelnya. Berapa bobotnya? 20 Iya, gram. 20 gram. Jadi 1,3 miligram ini, si obat paracetamol tadi itu per mencit per 20 gram mencit. Bisa dipahami? Mudah kan? Gitu aja kok. Nah, selanjutnya, kalau kalian sudah bisa pahami itu fungsi tabelnya. Tabelnya ini kalian bisa dapat di modul ya. Sudah saya bagikan di G Drive. Coba dilihat di modulnya. Cara perhitungannya juga sudah saya uraikan di situ ya. Nah, selanjutnya setelah kalian tahu dosis mencitnya segitu, sayangnya teman-teman, bobot mencit itu nggak semuanya rata. Ya, nggak semuanya misalnya 20 gram semuanya. Pokoknya kalau penelitian saya itu saya mau pakainya mencit 20 gram semuanya. Itu nggak bisa kita sesuaikan seperti itu. Sulit. Bisa sih sebenarnya, tapi agak sulit karena kalian aja satu kelas tuh bobotnya beda-beda. Ya, jadi caranya ya kita bandingkan. Kalau misalnya dia seperti ini, kalau pertanyaannya mencitnya apa ini? Ibu, tunggu ya. Laptop saya bermasalah, jadi tunggu ya. Jadi saya tidak bisa on cam. Oh, oke. Oke, pakai HP aja. Oke, selanjutnya kalian sudah paham untuk mencit 20 gram. Dengan bobot manusianya 70 kilogram. Ini dianggap sebagai bobot manusia universal untuk metode perhitungan ini. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Ini tadi cuma penjelasan aja. Ini nilai A yang bagian atasnya. Yang ini nilai B. Ya, sudah saya jelaskan. Terus, ini tadi sudah kalian hitung juga ya. Jadi kalau misalnya ini dia pakai asam mefenamat, nah dia pakai tikus ini. Oke, kita coba untuk mengerjakan contoh soal ini ya. Jadi diketahui seorang peneliti ingin menghitung dosis asam mefenamat. Nah, asam mefenamat yang diberikan pada seekor. Jadi satu aja tikusnya dengan bobot tikusnya itu 200 gram. Berapakah dosis tikus tersebut jika diketahui asam mefenamat untuk manusia itu 500 miligram? Bagaimana perhitungannya? Menginformasikan bahwa masih ada beberapa orang yang, nah, kok ada yang belum bisa join Zoom? Zoom-nya bisa aja kan kalian akses ya? Bisa Ibu, cuma jaringan aja kurang Oh ya, baik. jaringan ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti PPT ini akan saya kirimkan juga ya lewat, oh nanti hari Kamis. Kamis sekalian saya kirimkan ya PPT-nya. Oke, jadi kalau dia seperti itu berarti yang diketahui adalah apa yang diketahui? Dosis, sorry. Gampang aja sih Dosis sebenarnya ini. obat yang diketahui. Dosis apa? Dosis obatnya diketahui ya. Erlita ya. Jadi dosis obatnya berapa Erlita? 500 miligram, Bu. Betul, 500 miligram dosis asam mefenamatnya ya. Berarti dia itu 500 miligram. Ini nilai apa? Nilai Nilai B, Bu. B, betul. Oke. Nah, sekarang kita tuh mau pindah ke hewan apa? Dari manusia ke Tikus. tikus. Nah, berarti berapa faktor konversinya? 0,018. 0,018, Bu. 0,018. Betul, 0,0, sorry. 0,018. Nah, berarti nilai A-nya sama dengan 500 miligram. Jangan lupa satuan ya, dikali 0,018. Hasilnya berapa?
9, Bu. 0,9. 0,9 Bu. 9 ya. Per Oke, 200 apa gram satuannya? miligram. Miligram. Miligram ya. 9. Mohon maaf, Bu. 9. 9. Betul, 9. 9 miligram per 200 gram gram. tikus ya. Tikus ya. Tikus. Oke. Nah, dia seperti itu. Karena tikus di sini memang tikus universalnya adalah 200 gram. Kalau misalnya tikus saya ternyata bobotnya 250 mg, bagaimana? 9 9, gram, iya. 250 gram, Jadinya berapa? 10,5. 10,5. Kalau tikusnya 250. 250. Apakah kalian dapat sama? Jadi kalau tikusnya itu, coba ya. Jadi kalau misalnya tikusnya itu bobotnya 200 gram tadi, kan kalian sudah tahu ya, 200 gram berarti dapatnya 9 mg ya dosis obatnya. Pertanyaannya, kalau tikusnya 250 mg, tadi sudah dijawab sama temennya, dapatnya berapa? 11,25, Bu. Oke. Nah, supaya gampang, ada selain Mbak Rizka, ada lagi yang lain? Jadi kalian bandingkan saja ya. Jadi sebenarnya teorinya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya tahu tikusnya itu 200 gram, maka kalau saya tahu bobotnya itu adalah 200 gram, maka saya tahu dosisnya 9 mg. Ya, kalau misalnya dia itu 200 gram tikus saya, maka berapa nilai X-nya? Bisa kalian kerjakan kalau dia seperti ini. Nilai X, cari X. 11,25, Bu. 11,25, Bu. 11,25. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang kalian ketahui, tinggal kalian bandingkan ya. Jadi dia X-nya sama dengan 11,25. Apa satuannya? Satuannya apa? Miligram, Ibu. Miligram. Seperti ini. Ya, bisa dipahami? Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian tipe yang menghafal rumus, ini untuk perbandingan. Jadi kalian paham kalau dia itu sebanding, tergantung bobotnya. Tapi kalau kalian tipe yang menghafal rumus, maka rumusnya adalah kalau tikusnya berbeda, bobot tikus yang ditanyakan ya per bobot tikus yang diketahui dikali dosis di tikus yang diketahui. Ini nggak berlaku cuma tikus ya. Kalau misalnya dia kera, mencit, itu semuanya berlaku. Cuman perbandingannya aja yang ingin saya kasih tahu ke kalian. Tikus yang diketahui. Jadi kalau kita masukkan nih, misalnya, bobot tikus yang ditanyakannya kan itu 250 gram. Jangan lupa satuannya ya. Per 200 gram yang kita ketahui dikali sama 9 mg. Maka dapatnya tetap sama 9,25 mg. Ya, ini adalah dosis asam mefenamat untuk tikus 250 gram bobot tikusnya. Ya, bisa dipahami? Jelas ya? Seperti Jelas, itu Bu. saja. Oke, Alia. Nah, selanjutnya, ini tuh tergantung apa hewan kalian, ya. Jadi dia lebih mudah berapa dosis lazimnya, ya. Seperti itu konsep untuk Lawrence. Ini saya kasih gambaran, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya lagi. Yang penting kalian tahu kalau Lawrence itu dia pakai faktor ini, ya nanti dia dikali. Oke, kita kenalan sama konsep perhitungan yang lain. Konsep perhitungan 2, dia pakai metode indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh. Jadi dia tuh juga ada tabel juga ya. Jadi rumusnya adalah dosis yang ditanyakan sama dengan dosis yang diketahui ya dikali sama KM. Jadi faktornya ini faktor konversinya spesies yang diketahui per spesies yang ditanyakan. Ya, ini berarti kalian menghafal KM-nya juga. Ya. Seperti itu. Tapi yang perlu kalian perhatikan pada rumus ini, dia itu dosisnya harus dalam satuan miligram per kilogram berat badan.
Artinya kalau kalian dapat dosis obat kayak tadi paracetamolnya itu 500 mg, apakah kita bisa menggunakan dosis ini? Bisa. Misalnya kita lihat nih paracetamol 500 mg. Apakah kita bisa langsung pakai dosis ini 500 mg dimasukkan di data ini? Tidak, Bu. Tidak ya, Tidak. betul, tidak. Tapi kalian harus cari literatur yang menunjukkan dia itu satuannya per kilogram berat badan. Ya, biasanya ada itu kalian cari coba di MIMS atau di artikel atau di Medscape itu biasanya ada, ya. Nah, kalau misalnya dia bilang oh dia ini dosisnya nadik misalnya, ya, dia itu 0,5 mg per kilogram berat badan. Nah, dosis inilah yang akan kita gunakan. Ya, jadi perhatikan satuannya. Makanya dari tadi saya nyuruh kalian jangan lupa satuan ya. Ya, karena pada saat kalian responsi, saya akan perhatikan di satuannya. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Jadi kalau dia sudah 0,5, kita tinggal melihat si nadiknya ini, natrium diklofenaknya ini mau diubah apa. Ya, misalnya dia bilang 0,5 ini adalah dosis manusia. Oke. Saya itu mau pengujian ke hamster misalnya, ya. Di ke hamster berarti dosisnya itu adalah saya tulis 0,5 mg per kilogram berat badan, ya, dikali km spesies yang kita ketahui. Yang saya ketahui adalah 37. 37 manusia ya. Manusia dan hamster. Nah, 37 per 5. Berapa dapatnya? Jadi 0,5 dikali 37 dibagi 5. Dapatnya 3,7. 3,7 satuannya apa? Apa satuannya? Miligram, Bu. Miligram. 3,7 miligram per Kg. kilogram berat Kilogram. badan. Jadi tetap ngikut ya. Artinya apa? Ini tuh per kilogram berat badan. Jadi 3,7 miligram per kilogram berat badan dari hamster. Kalau hamster ada bobotnya itu 200 gram, berarti kalian konversi lagi. Ya, pakai rumus perbandingan. Karena kan 1 kilogram itu berapa gram? Itu berapa gram? 1000. 1 kilogram? 1000 1000 gram, gram Bu. ya. Jadi dia 1000 gram. Berarti kalian bagi lagi. Nah, kalau hamsternya cuma 200 gram, kan nggak bisa kita ngasih 3,7-nya ini. Jadi kita bandingkan pakai rumus yang tadi, yang di atas. Jadi dia itu, misalnya hamsternya bobotnya 200 gram. 200 gram per 1000 gram dikali sama 3,7 miligram. Ya, per kilogramnya sudah hilang karena saya jabarkan dia ke 1000 ini. Bisa dipahami? Ya, seperti itu. Kita kenalan aja ini, kenalan aja sama rumusnya. Oh, ada rumus seperti ini. Oh, ada yang dia pakai KM. Ya. Seperti itu. Jadi kalau dia 200 dibagi sama 1000 dikali sama 3,7. Nah, berarti dapatlah 0,74 miligram untuk hamster 200 gram. Bisa dipahamin ya. Jadi kalau kalian lihat memang semakin kecil ukurannya ya dosisnya juga semakin kecil ya. Berbeda ya. Seperti itu. Ini metode pengukuran yang kedua. Ya, ini contohnya saja. Nah, kita masuk ke metode perhitungan yang ketiga. Kalau perhitungan yang ketiga, Ibu kenapa sih supaya kalian nggak kaget dimanapun kalian berada, kalian bisa beradaptasi sama rumus perhitungan hewan ya. Jadi jangan menjudge sesuatu salah benar, tapi kita lihat dulu konsepnya seperti apa ya. Nah, kalau dia menggunakan hewan, misalnya nih ada artikel ya. Jadi kalian tuh mau menguji aktivitas antihiperglikemik atau aktivitas DM ya dengan menggunakan metformin sebagai antidiabetik ya. Nah, yang dia itu diinduksi juga nih, dia itu ada chronic kidney disease-nya. Jadi ada CKD ya, ada gagal ginjalnya juga ya. Jadi pasien DM ya, efeknya si tikus
ya pada pasien DM ataupun non DM, efeknya si metformin pada pasien DM ataupun non DM yang dia itu secara eksperimental diuji CKD atau gagal ginjal kronik. Nah, kalau penelitian kalian mirip-mirip seperti ini, bedanya sampelnya saja atau mungkin ada parameter yang lain yang kalian tambahkan, berarti kalian bisa merujuk pada artikel ini dosisnya. Kan dosis metformin kita taunya 500 mg nih secara umum, Bu. Tapi kok dosisnya bisa jadi 200 mg per kilogram berat badan per harinya. Nah, ini artinya si artikel memang sudah mengukur hal tersebut. Ya, berarti di penelitiannya mungkin pada tikus-tikus yang CKD itu tuh dosis normalnya tuh kurang sesuai. Seperti itu. Ya, berarti pada saat nanti kalian penelitian, kalian riset, mau itu kalian riset riset skripsi kalian ataupun riset lomba dan lain sebagainya, kalian lihat dulu ada nggak artikel yang merujuk hal itu. Kalau ada, kita pakai dosis artikel itu. Kalau penelitiannya plek mirip, ya. Nah, jadi kalau dia seperti ini, kita tahu nih kalau misalnya si grup kontrolnya ini diberikan metformin oral 200 mg per kilogram berat badan per hari. Ya, artinya kalau dia diketahui misalnya seperti ini. Seorang peneliti melakukan pengujian antihiperglikemik CDM tadi terhadap tikus 250 mg menggunakan kontrol positif metformin. Berapakah dosis tikus tersebut ya jika menggunakan penelitian di samping. Jadi kita tahu dosis si metforminnya itu, dosis metformin untuk tikus dari literaturnya itu 200 mg per kilogram berat badan per hari. Dimana kalian tahu 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Nah, yang ditanyakan kalau tikusnya 200 gram bagaimana? Kita langsung aja ke rumus perbandingan sebenarnya ini. Ya, jadi kalau dia itu dosisnya, kalau dia itu bobotnya 250 gram, maka berapa dong dosisnya? Jadi 200 dikali 250 gram dosis tikus yang kita ketahui dibagi dikali dosis tikus yang kita tanyakan dibagi berat tikus yang kita ketahui ya. Nanti ujung-ujungnya kalian dapat dosisnya untuk tikus 250 gram itu dosisnya adalah 50 mg metformin. Ini dari artikel. Berarti mudah aja kalian konversi aja kan ya. Pakai rumus perbandingan. Oke, bisa dipahami. Yang penting kalian tahu aja intinya itu saya menunjukkan 3 rumus ini supaya kalian paham bahwa perhitungan dosis untuk hewan uji itu tidak hanya satu. Kalau kalian nanti dapat perhitungan yang lain, kalian lebih bisa memahami, oh berarti dia mungkin dari point of view yang lain. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau kalian sudah bisa memahami, kita sekarang fokus ke dosis hewan uji yang kita akan kerjakan. Ya, jadi rumus yang kita gunakan untuk praktikum ini selama praktikum farmakologi adalah si tabel Lawrence-nya ini, ya. Si tabel Lawrence. Ya. Caranya bagaimana? Jadi kan kalian tahu ya tadi sudah ada tabelnya. Oke, kita masuk ke bagaimana sih cara pembuatan bahan uji? Tadi kan sudah tahu dosisnya ya. Tapi dosis yang kalian tahu ini yang 1,3 mg per 20 gram mencitnya ini tuh dosis untuk mencit 20 gram, kita ngasihnya 1,3 paracetamol asli, murni. Paham nggak? Kalau saya bilang paracetamol murni. Kalau kalian lihat tablet paracetamol, itu murni atau tidak? Tidak. Kenapa tidak murni? Ada bahan campuran. Betul, karena ada bahan tambahan. Ya, jadi kalau dia sudah dalam bentuk tablet, ya atau dia itu sediaan farmasi sudah sediaan, berarti di dalam sediaan farmasi itu ada yang namanya bahan aktif ya, zat aktifnya, ada yang namanya eksipien atau bahan tambahannya. Oke, jadi kalau saya menyuruh kalian tolong dong bikinin dosis bikinin bahan uji untuk mencit ya 20 gram ya paracetamol. Nah, dosis manusianya 500 mg. Tolong bikinkan. Jadi kalian hitunglah rumus ini. Kalian jangan menggerus paracetamol terus nimbang 1,3. Itu keliru. Karena kalian tahu di dalam tablet si paracetamolnya ini ada zat aktif, ada zat tambahan. Jangan sampai yang kalian timbang 1,3 itu zat tambahannya aja, nggak nyampe bahan aktifnya segini. Berarti kan dosisnya nggak tercapai. Efek yang kalian inginkan tidak tercapai. Jadi bagaimana perhitungannya? Kita bahas sekarang, ya.
Yang penting kalian sudah tahu konsepnya seperti itu. Oke, kita bahas. Kayaknya ada soal deh, saya bikin di modul tadi tuh. Oke, kita mencoba untuk mengerjakan soal ini. Kelihatan kan ya? Nah, ini di bawah sudah ada jawabannya. Kita tinggal bahas ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, itu silahkan ditanyakan ya. Karena respons si hari Kamis, saya pastikan ada perhitungan dosis. Oke? Jadi kalau ada yang kalian memang sudah tidak paham, itu tuh silahkan ditanyakan. Dan kalau misalnya kalian mengerjakan ini dan kalian merasa, saya bisa aja Bu tanpa kalkulator, silahkan. Ya, kita nggak pakai akar-akar, nggak ada log kok di sini, nggak ada aljabar. Cuman kali-kali bagi aja. Oke, kita baca soalnya. Soalnya kurang lebih akan seperti ini juga soal respon kalian sebenarnya. Ya, cuman mungkin stepnya akan saya kurangi kalau soalnya banyak. Oke. Sekarang soalnya adalah buatlah perhitungan dosis untuk 10 ekor tikus. Oke, kalian sudah tahu ya dia tikus, teman-teman, dengan beratnya 250 gram. Berarti berat semua masing-masing tikusnya itu 250. Syukur ini. Tapi kalau di praktikum tidak seperti ini ya. Beda-beda pasti. Terus itu, jadi kita tahu itu. Terus tentukan apa? Tentukan volume pemberian. Jadi teman-teman, kalau misalnya dia hewan, misalnya saya ngasihnya, kalau di sini ngasihnya obatnya adalah glibenclamid. Ya, glibenclamid. Glibenclamid itu di sini dalam bentuk tablet. Nah, kan kalau misalnya saya ngasih ke tikus tadi tuh kalau kalian hitung misalnya dapatnya Bu 9 mg misalnya. Itu kan padatan ya. Saya nggak mungkin nyendokin ke tikus. Minum nih. Atau saya simpan aja di kandangnya. Dimakan ya, habis makan ya. Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi obat-obat dengan rute pemberian enteral ya melewati saluran pencernaan itu tuh kita ngasihnya dengan oral, metode per oral namanya. Ada sonde oralnya. Besok hari Kamis kalian akan belajar untuk nyonde ya, memberikan obat oral kepada hewan uji. Oke, kebayang ya. Kalau dia hewan oral, obat oral, maka pemberian obatnya itu harus dalam bentuk larutan. Nggak bisa kita ngasih tablet, telan ya. Kayak gitu. Itu tuh nggak bisa kita kasih ke tikus ataupun mencit. Ya, seperti itu. Jadi kita harus bikin dia dalam bentuk larutan. Karena dia dalam bentuk larutan, maka ada yang namanya volume pemberian. Berapa dong volume yang saya berikan? Ya, seperti itu. Terus kita tanya konsentrasi larutan. Terus ada juga BYD. Jadi tadi sudah disebutkan juga ya sama teman kalian ya. Jadi kalau misalnya dia tablet, dia tuh bukan cuma zat aktif, ada bahan tambahan. BYD itu akan menentukan berapa sih berat tablet. Tablet itu berarti zat aktif dan bahan tambahan yang akan dijumlahkan. Yang akan kita timbang. Intinya berapa yang harus kamu ambil. Oke? Nanti sambil jalan. Setelah itu ada bobot NaCMC. NaCMC ini kalau kalian pelajarin di Tekno, itu tuh salah satu suspensing agent. Jadi sebenarnya si obat-obatan kita secara umum dia tuh nggak larut sempurna dalam air. Paham nggak kalau saya bilang nggak larut? Ya, berarti apa? Dia tidak larut, artinya? Tidak sepenuhnya terserap oleh tubuh. Ya, apa? Atila, sorry. Tidak sepenuhnya terserap oleh tubuh. Tidak semua terserap oleh tubuh. Oke, ada lagi? Non-polar, Bu. Polar. Ada lagi? Non-polar. Non-polar. Oke, non-polar. Ada lagi? Tidak homogen. Boleh? Ada? Oke. Jadi dia tidak larut, artinya kita tidak bisa kita masih bisa membedakan antara pelarut dan zat terlarutnya. Ya, kalau masalah polar dan non-polar itu tergantung pelarutnya. Kalau dia non-polar, kita larutkan di non-polar, dia juga larut. Tapi ketika saya bilang dia itu tidak larut, berarti kamu masih bisa membedakan antara pelarut dan zat terlarutnya. Misalnya, kalian coba untuk melarutkan gula di dalam air, ya, gula air dingin. Kadang tuh kita masih lihat ada partikel-partikel di dalam situ. Ya, itu berarti dia nggak larut sempurna. Beda kalau kalian coba membuat sirup misalnya. Kalian tambahkan air si sirupnya. Nah, sulit untuk memisahkan antara yang mana sirupnya, yang mana partikel kalian. Itu namanya dia larut. Oke, obat teman-teman kecenderungannya dia itu sukar untuk larut. Dia nggak larut sempurna dalam air. Artinya masih bisa dibedakan antara pelarut dan zat terlarut. Kadang tuh dia masih agak-agak
apa ya, masih ada mungkin di bawahnya ya, sehingga kita tambahkan yang namanya agen pensuspensi, suspensing agent. Ya, di sini kita pakainya NaCMC. Oke. Jadi kebanyakan mungkin akan pakai NaCMC, tapi kalau obatnya larut sempurna, ya udah kita nggak perlu pakai NaCMC. Seperti itu. Ya, makanya saya jelaskan kenapa pakai NaCMC sih, Bu. Kenapa nggak pakai air aja? Gitu ya. Kalau dia larut sempurna boleh pakai air, ya. Nah, jadi kita akan menentukan apa? Kita akan menentukan dosis si hewan uji, berapa volume pemberiannya, konsentrasi larutannya, ya, konsentrasi, terus bobot obat untuk 10 ekor. Karena saya nggak nanyain 1 ekor, 10 ekor. Terus berapa bobot yang ditimbang. Jadi tablet si glibenclamid digerus, terus berapa yang ditimbang. Dimana kalian tahu, di dalam situ ada zat aktif, ada zat tambahan. Maka berapa yang ditimbang, terus berapa bobot NaCMC yang dibutuhkan untuk membuat sediaan tersebut. Oke, itu yang akan kita lakukan. Nah, pertama-tama supaya memudahkan aja sih, kalian bikin yang diketahuinya apa dulu nih. Jadi yang kalian ketahui itu adalah kita punya 10 ekor hewan uji dengan bobot 250 gram. Oke, terus dosis glibenclamidnya 5 mg. Ini dosis lazim dari manusianya. Terus tabletnya, bobot tabletnya 15 mg. Dan terakhir agen pensuspensinya adalah NaCMC 0,5%. Oke, nah sekarang yang kita lakukan yang pertama kali yang pakai rumus ABC tadi. A sama dengan B dikali C. Jadi A itu adalah berapa sih dosis dari tikus, ya? B dikali C. Jadi A itu adalah dosis tikusnya. Ya, karena di sini apa namanya? Hewannya adalah tikus. Jadi berapa sih dosis dari si tikus? Dosis tikus. Terus B-nya itu adalah apa? Ada yang ingat? Dosis yang diketahui yaitu dosis dari manusia. Betul ya. Jadi dia itu adalah dosis obatnya. Berapa dosis obatnya? 5 5 gram. 5 miligram. miligram. Awas ya, satuan kalian 5 gram sama 5 miligram jauh loh itu nimbangnya. Ya, 5 miligram dikali. Faktor konversinya berapa tikus ke manusia? 0,018. 0,018. 018. Betul, manusia, tikus, jadi dia dapatnya 0,018. Oke, dikalilah dia. 0,018, dapatnya berapa? 0,09 mg. Berapa? 0,9 0,0, oke. 0,09 miligram. Untuk tikus berapa gram? 250 200. No, bukan 250 ya teman-teman. 200 gram tikus universal itu. Ya, jadi dia itu untuk 200 gram tikus. 200 gram tikus. Oke, pertanyaannya tikus berapa gram? 250. Iya, 250. Apakah sudah tercapai? Kan belum. Jadi, untuk pertanyaan 1, dosis hewan ujinya. Berarti kita bandingkan tadi rumusnya. Jadi, berapa bobot yang kita tanyakan? 200, ini 1, 2. Bobot yang kita tanyakan itu kan 200 gram. Dibandingkan saja per 250 gram per 200 gram dikali sama dosis untuk 200 gramnya yang kalian ketahui. Dikali 0,09 miligram. Dapatnya berapa? 0,1125. 1125. Iya, Pak. 0,1125, 250 per 200. 0,072. 0,0772, Bu. 0,09. Sorry. Oh, yang itunya salah ya, yang di sini ya. 0,1125. Apa satuannya? Miligram ya? Miligram. Oke. Nah, betul. Jadi 0,11. Ini untuk tikus berapa? 250 gram. 250 gram tikus ya. Dapatlah kita tikus untuk 250 mg, ternyata dosisnya tuh segini. 0,1125. Ya kan? Nah, pertanyaannya. Tapi itu Pak, sih.
Tunggu ya. Nah, oke. Ini untuk tikus 250 miligram, sorry. Nah, pertanyaannya berarti pertanyaan nomor 1 sudah terjawab ya. Berapa dosis tikusnya itu 0,1125 miligram. Ini sudah terjawab. Yang kedua, volume pemberian. Tadi sudah saya bilang, kalau misalnya dia itu apa namanya? Dia itu hewan, mencit ataupun tikus, ya, kelinci juga kita masih sulit untuk memberikan tablet langsung. Jadi si 0,1125 ini harus dilarutkan ya dengan si suspensing agentnya. Ya, dilarutkan pakai NaCMC. Pertanyaannya, berapa banyak sih volume yang mau kalian berikan ke tikusnya? Ini pemberiannya per oral, jadi lewat mulut nanti. Berapa banyak volumenya? Jadi caranya sebenarnya, saya tulis di sini ya caranya. Jadi seperti ini teman-teman, cara penentuannya. Jadi volume maksimal tikus, jadi ada tabel yang menunjukkan volume maksimal sesuai dengan rute pemberian. Ini ada di modul ya. Jadi spesiesnya tergantung spesiesnya apa. Karena kita pakai tikus, volume pemberian PO per oral itu tuh 5 ml. Jangan lewat dari situ. Kenapa? Karena itu tuh bisa menyebabkan kondisi osmotik keseimbangan dari si tubuhnya itu gangguan. Jangan sampai tikus kalian mati bukan karena cara kalian ngoral, bukan karena obat, tapi karena kebanyakan volume cairannya. Ya. Jadi kalian harus perhatikan rute pemberiannya. Kalau kalian memberikan intravena, berarti maksimalnya 1 mili, nggak boleh lebih. Ya, kalau misalnya nanti akan kami ajari cara pemberian intraperitoneal di perutnya, berarti itu cuma 2 sampai dengan 5 mili, nggak boleh lebih. Ya, seperti itu. Itu fungsi dari volume pemberian maksimal. Bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang kalau dia pemberian dia itu adalah si PO, ya. Jadi kalau kita mau ngasihnya adalah per oral, berarti volume pemberian maksimalnya 5 ml. Oke. Cara penentuannya bagaimana, Bu? Jadi diketahui dia itu volume pemberian maksimalnya adalah 5 ml saja, teman-teman. Mau dia berapa beratnya? Oke. Nah, ini sebenarnya peneliti yang menentukan kalian mau memberikan berapa banyak volume cairan ke ke mencitnya. Kalian yang menentukan. Apa pertimbangannya? Yang pertama, bobotnya itu tidak melebihi volume pemberian. Jadi volume pemberiannya itu tidak terlampaui lah. Yang kedua, sifat kelarutan obatnya. Jangan sampai kalian mau ngasihnya, aku ngasihnya dikit aja deh, 1 mili aja deh. Tapi obat kalian nggak larut di 1 mili. Ya, jadi itu pertimbangannya. Nah, di sini sehingga jadi volume pemberian maksimalnya 5 mili. Volume pemberian maksimalnya 5 mili. Nah, sehingga pertimbangan volume pemberian tidak boleh melebihi volume pemberian maksimal dari si tikus. Nah, untuk memudahkan, ini tips aja ya teman-teman. Kalian bisa mengikuti, bisa enggak. Tipsnya itu, kalau dia mencit, kita bisa menentukan volume pemberiannya 0,1 ml volume per 10 gram mencit. Ini tips, kalian boleh pakai, boleh enggak. Oke, kalau dia tikus, untuk apa? Ini untuk memudahkan. 1 ml per 100 gram tikus. Asumsinya apa? Volume pemberian maksimal mencit per oral itu, teman-teman, 1 ml. 1 ml. Artinya, yang bisa dapat 1 ml ini adalah mencit 100 gram. Mencit 100 gram itu sangat besar. Biasanya kita exclude dari penelitian, karena dia obesitas. Parah. Ya, supaya apa? Volume pemberian maksimalnya nggak tercapai. Terus tikusnya itu dia maksimal berarti bobot tikus yang kita gunakan dalam penelitiannya 500 gram. Ibu, bagaimana kalau ternyata ada peneliti yang menguji uji toksisitas? Bukan uji toksisitas, uji obesitas. Dia tuh memang mau membesarkan si tikus-tikusnya, gitu ya. Terus bobotnya dapatnya 600 gram misalnya tikusnya. Nah, itu berarti kalian nggak bisa pakai tips ini. Tentukan lagi yang lain. Ya, diturunkan volumenya supaya nggak dapat si 5 ml untuk PO. Bisa dipahami? Masih bingung? Nggak apa-apa. Kalau kalian bingung berarti kalian masih mikir. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Kalau kita menggunakan tips ini, teman-teman, berarti anggaplah kita pakai tips ini. Ya. Nah, berarti kalau tikus kalian itu 250 gram, berarti volume pemberiannya berapa? Kalau tikus 100 gram, volume pemberiannya 1 mili. Kalau tikusnya 250 gram, volume pemberiannya berapa?
2,5 mili. 2,5. Betul, 2,5 mili. Jadi tanpa menghitung, betul, tanpa menghitung kalian sebenarnya sudah tahu. Makanya saya bilang ini tips. Boleh nggak Bu kalau saya mau ngasihnya 300 mili? 3 mili. Boleh. Yang penting kalian tahu bahwa tikus dalam satu kelompok kalian itu, misalnya kelompok ujinya ada 5 ekor tikus, bobotnya nggak ada yang sampai misalnya 500, sehingga melebihi volume pemberian ini. Boleh nggak Bu, saya ngasihnya, saya nggak mau banyak Bu, saya nggak mau ngasih 2,5 mili, saya mau ngasihnya tikus 250 gram itu cuman ngasihnya 1 mili. Boleh. Boleh. Yang penting kalian tahu kalau tikus kalian misalnya ada yang bobotnya 300 gram, berarti berapa volume pemberiannya kalau 1 mili? Jadi kalian bisa pakai rumus perbandingan lagi ya. Jadi dia 300 gram per 250 gram dikali 1 mili. Nah, ini adalah volume pemberian untuk tikus 300 gram. Itu boleh. Boleh, Kak Bu? Boleh. Ya, jadi 300 per 250 kali 1, dapatlah kalian 1,2 mili. Itu boleh. Boleh nggak, Bu? Kalau saya ngasih volume pemberian maksimal, saya tuh sukanya yang langsung banyak gitu, nah, Bu. Boleh. Misalnya saya mau ngasih 5 mili, ini boleh. Kalau dalam soalnya kalian tahu bahwa tikus paling beratnya itu memang cuma 250 mili. 250 gram. Boleh. Tapi kalau misalnya di soalnya ini diberikan, ada 3 ekor tikus, satunya 150 gram, ya kan? Tikus pertama 150 gram, tikus kedua 250 gram, tikus ketiga 300 gram misalnya. Nah, berarti kalian tidak boleh menggunakan pemberian ini. Nggak boleh kalian ngasih 250, untuk tikus 250 gram, kalian ngasihnya 5 mili. Kenapa nggak boleh? Tahu nggak? Kelompok tikus kalian, misalnya soal yang lain ya, soal yang lain, saya ada soal dia tuh bobot tikusnya satunya 100 gram, 150 gram, satunya 250 gram, tikus yang ketiganya 300 gram. Kenapa dari kelompok ini saya tidak boleh memberikan tikus 250 gram 5 mili? Tahu nggak kenapa? Karena masih ada bobotnya yang lebih tinggi, Kak Bu. Bisa ada yang lebih besar. Betul. Karena masih ada tikus 300 gram. Kalau misalnya kalian ngasihnya di 5 mili untuk tikus ini, tikus 300 gram mau dikasih berapa? Padahal volume pemberian maksimalnya cuma 5 mili. Bisa kalian pahami? Ya, seperti itu pertimbangannya. Ya, tapi kalau misalnya kelompok tikusnya cuma seperti ini, Bu, terus saya mau ngasih tikus yang 300 gram ini 5 mili, ini boleh. Karena tikus yang lain bobotnya lebih kecil, berarti volume pemberiannya lebih rendah. Bisa dipahami? Saya seperti itu. Jadi teman-teman pertimbangannya seperti itu ya untuk volume pemberian. Yang pertama, dia itu tidak boleh melebihi volume pemberian maksimal. Ya. Yang kedua, zat aktif kalian terlarut sempurna. Ya, itu saja. Jadi kalau kalian mau ngasih 1 mili, mau kasih 2 mili, terserah. Mau ngikutin tips ini juga terserah. Kenapa saya katakan tips ini mudah? Ya iya, kalau tadi tikus kalian misalnya beratnya 387 gram. Berarti volume pemberian kalian nggak usah lagi menghitung perbandingan. Ya kan ya? Kalian tinggal, oh berarti kalau gitu volume saya tinggal 3,87 mili. Selesai. Itu akan menghemat waktu kalian. Bisa dipahami? Aman ya? Oke. Oke, berarti yang ininya keliru ya. Next, kita masuk ke volume pemberian. Jadi tadi sudah disepakatin ya. Saya kasih contoh volume pemberiannya adalah untuk tikus 250 gram, maka saya kasihnya 2,5 ml. Oke? Sepakat? Sip. Sekarang, berapa dong volume larutan stok yang saya butuhkan? Jadi larutan stok itu adalah larutan yang kita buat, yang nanti kita gunakan untuk mendistribusikan ini tuh untuk hewan-hewan kita yang lain. Jadi kalian tuh nggak bikin, misalnya kalian punya 10 ekor tikus. Semuanya kita mau ngasihnya metformin misalnya. Kalian nggak bikin larutan obatnya itu satu-satu. Kita langsung bikin stok. Jadi totalnya butuhnya berapa. Oke? Karena kebetulan ini soalnya sama, jumlah bobot tikusnya sama, berarti tinggal kita kali.
Ya, volume pemberian satu ekor tikus 250 mg, 250 gram adalah 2,5. Berarti kalau dia punya 10, tinggal kita kali 2,5 dikali 10. Berarti kita dapat larutan stoknya adalah 2,5 ml. Bisa dipahami? Saya, oke, sekarang kita sudah tahu berapa dosisnya. Kita sudah tahu berapa volume yang akan kita berikan. Volume oralnya. Sekarang berapa konsentrasinya? Tahu konsentrasi itu apa? Konsentrasi. Tahu? Ada yang bisa? Jadi konsentrasi itu berapa sih yang kita butuhkan untuk si obat ini terlarut? Kita kan mau ngasihnya cairan ya? Sudah sepakat ya tadi, kita ngasih obat-obat untuk mencit tikus itu cairan nih. Kita mau tahu, kalau misalnya yang saya butuhkan sejumlah obatnya adalah 0,1125, ini tuh padatan. Kita mau ngubah dia dalam bentuk cairan. Saya larutkan dia dalam berapa mili? Itu adalah konsentrasi. Satuan konsentrasi bobot per volume, gram per mili misalnya, ya, atau miligram per mili. Nah, cara untuk menentukan konsentrasi larutan untuk satu ekor tikus, ya. Jadi kan kalian tahu rumus konsentrasi itu ini, konsentrasi larutan sama dengan dosis hewan uji per volume pemberian. Tadi volume pemberian sudah dijelaskan ya. Jadi makanya konsentrasinya ini salah ya. Di sini tuh 0,1125. Ya, 0,1125 mg per 2,5 ml. Ini adalah konsentrasi. Ya, tinggal kalian sederhanakan saja. 0,1125 per 2,5 ml. Jadi dapatnya konsentrasi larutan dalam satuan miligram per mili adalah 0,045 mg per mililiter. Ini konsentrasi sekali lagi diambilnya dari dosis hewan uji per volume pemberian. Ya, dosisnya hewan uji yang tadi di atas, yang pertama, dan volume pemberian. Ini yang kedua yang kita tentukan. Itu konsentrasi. Tinggal kalian bagi supaya dapat satuan miligram per mililiter. Bisa, Steffi? Bisa? Oke. Nah, sudah dapat itu. Sekarang kita kali berapa sih volume larutan stok? Kita tuh bukan cuma punya satu tikus loh, kita punya 10 tikus. Ya, jadi konsentrasi ini tinggal kita kali sama volume sama volume total yang kita butuhkan dari 10 ekor tikus. Bisa, jadi konsentrasi yang kalian dapatkan, ini kan konsentrasinya dia salah ya. Jadi di sini konsentrasinya misalnya 0,045 miligram per mililiter diambil dari sini dikali 25. 25-nya dari mana, Bu? Dari sini. Bisa? Oke. Dikali. Karena ini satuannya adalah 0,045, ini satuannya miligram per mililiter. Saya kali 25 mililiter, maka satuan mililiternya dicoret ya. Bagi 1 ya, mililiter bagi mililiter kan 1 ya. Jadi satuan akhirnya adalah dalam satuan miligram. Bisa dipahami? Ya. Nah, itu adalah bobot obat yang kita butuhkan. 0,045 dikali 25. Berarti yang saya butuhkan adalah tadi 1,125 miligram. Ini adalah jumlah obat yang saya butuhkan untuk 10 ekor mencit saya, obat ya, obatnya. Ingat, dalam sini ini adalah bobot glibenclamid yang saya butuhkan. Glibenclamid, nama obat kita di awal tuh glibenclamid. Ini obat DM ya teman-temannya. Nah, kalau misalnya soalnya itu bilang yang ada di lab itu adalah glibenclamid murni, artinya nggak ada bahan tambahan, berarti yang kalian timbang itu ini 1,125. Kalau yang ada di lab itu adalah glibenclamid murni. Tapi kalau dia bilang ini adalah tablet glibenclamid, maka kita lanjutkan perhitungannya di BYD. BYD adalah berat yang ditimbang.
Ya. Jadi kalau misalnya dia itu adalah senyawa murni glibenclamid, berarti kita tinggal melakukan ini. Atau misalnya kalian melakukan di ekstraksi. Ekstraksi pakai ekstrak. Ekstrak kan biasa murni ya. Ekstraknya aja. Berarti kalian perhitungannya cukup sampai di sini. Tapi kalau kalian pakainya sediaan farmasi, mau dia salep kah, mau dia krim, mau dia kapsul, dan lain sebagainya, kalian tetap pakai perhitungan yang ini. Tambahkan di BYD. BYD ini, dia ini rumusnya sebenarnya perbandingan aja sih. Sama perbandingan. Jadi, dosis obat yang dibutuhkan, yang ini, dosis obat yang dibutuhkan yang ini, dibagi sama dosis obat dalam satu tablet. Dikali sama berat tablet. Dari mana kita dapat, Bu, dosis obat dalam satu tablet? Nah, kita baca di soalnya. Di soalnya bilang, dia itu beratnya 5 mg dengan bobot tabletnya itu 15 mg. Nah, bobot tabletnya 15 mg, bobot dosis si glibenclamid dalam satu tabletnya 5 mg. Berarti yang kita masukkan untuk rumus BYD-nya itu, ini dia. Bobot bobot obat yang dibutuhkan tuh yang ini ya. Yang dari perhitungan sebelumnya. Jadi di sini tuh harusnya 11,25 mg per 5 mg dosis obat dalam satu tablet glibenclamid dikali sama bobotnya. Bobot satu tabletnya berapa? Nah, ini adalah berat yang ditimbang. Berapa kira angkanya? Berapa dapatnya? 11,25 per 5 mg. Berapa? 3,375. 3,375 mg. mg. Oke. Ini berarti cara pembuatan sediaannya adalah, kita udah dapat, ini perhitungan akhir. Ini pertanyaan terakhir. Untuk obat. Ini NaCMC-nya sebentar ya. Nah, ini pertanyaan akhir untuk obat tuh sampai di BYD. Berat yang akan kita timbang. Berarti cara pembuatan sediaan bahan ujinya adalah tabletnya, ini anggaplah ini tabletnya, kalian gerus, kan? Terus kalian timbang 3,375 mg. Tergantung akurasi timbangan yang ada di lab. Ibu, nggak nyampe deh kayaknya seperti itu. Nanti saya beritahu tipsnya. Jadi bagaimana, Bu, kalau misalnya timbangan kita itu dalam satuannya minimal 50 mg. Berarti kita tambah di volume larutan stoknya. Ya, karena ada akurasi timbangan. Berarti kalian anggaplah bisa ya. Jadi kalian ambil 3,375 mg. Setelah itu kalian suspensikan dalam NaCNC. Digerus gitu ya, terus disuspensikan. Nanti terbentuklah larutan uji glibenclamid untuk tikus. Seperti itu. Sebenarnya rumusnya tuh perbandingan kebanyakan teman-teman. Cuman dia tuh panjang gitu ya ceritanya ya. Tapi sebenarnya rumusnya tuh sederhana saja sih. Intinya kalian tahu yang pertama aja yang berbeda kalau kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama itu dosis lazimnya. Dosis lazim dikali faktor konversi. Nah, selebihnya itu dia adalah rumus perbandingan. Dibandingkan antara apa yang ditanyakan per apa yang diketahui dikali dosis yang diketahui. Ya. Di sini volume larutan stok. Nah, nanti di sini juga rumus perbandingan lagi. Apa yang ditanyakan, terus apa yang kita ketahui plus bobot yang kita ketahui. Seperti itu. Bisa dipahami? Bingung? Pusing ya sebenarnya ya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Ibu Bingung? mau bertanya. Boleh, boleh. Jadi BYD ini Bu, kalau dicari kalau misalnya dia kan ini kan BYD dicari dia obat glibenclamid kan Bu. Betul. Kalau misalnya glibenclamidnya dalam bentuk sediaan farmasi yang sudah dalam sediaan farmasi yang terdapat kandungan Murni. yang nggak murni Murni. gitu, maksudnya sediaan farmasi baru pakai BYD atau emang Betul. udah murni? Nah, kalau misalnya dia bilang sedia glibenclamid murni, berarti kalian nggak usah hitung BYD. Artinya itu zat aktif aja. Ya, kita ada paracetamol murni misalnya. Ya,
Nah, tapi kalau dia bilang tablet glibenclamid, nah berarti itu sediaan farmasi. Kalian ngitung BYD. Seperti itu. Ya, ini juga berlaku untuk ketentuan di praktikum ya. Jadi nanti pada saat kalian praktikum, kalian disuruh menghitung dosis, kalian cek dulu, ini tablet kah atau ada kita punya zat murninya. Kalau ada zat murni berarti kalian nggak usah hitung BYD. Kalau kalian nggak punya zat murni, kita nggak punya zat murni, berarti kita kasih dalam bentuk kapsul, tablet, berarti kalian ngitung BYD. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Bu. Oke, Akila. Ada lagi? Cukup? Ya. Oke, jadi step perhitungannya. Yang pertama, kita tentukan dulu dosis hewan ujinya. Ya. Dosis hewan ujinya. Pakai rumus apa? Pakai rumus faktor konversi. Ya. Pakai rumus faktor konversi. Ini dia. Ya. Setelah itu kalian dapat, kalian cek apakah berat badannya sesuai sama berat badan universal. Kalau mencit itu 20 gram, tikus itu 200 gram. Kalau dia sesuai, berarti kalian nggak perlu ngitung ini. Tapi kalau dia tidak sesuai, berarti kalian bandingkan. Ya, berarti kalian bandingkan berapa bobot yang kalian tanyakan, plus bobot yang diketahui dikali dosis yang diketahui. Dosis yang diketahui dari sini. Oke? Saya pelan-pelan ya. Setelah kalian sudah dapat, next perhitungannya adalah menentukan volume pemberian. Tadi sudah diberitahu volume pemberian sebenarnya itu peneliti yang menentukan. Mau berapa kalian? Ya, tapi pertimbangannya yang pertama dia tidak melebihi, pertimbangannya tidak melebihi volume pemberian maksimal. Yang kedua, obat larut. Atau bahan ujinya bisa larut. Larut sempurna. Itu dua pertimbangannya. Oke? Tips dari saya, kalau kalian mau gampang, untuk dia mencit, selama praktikum farmakologi 2 ini kita cuma punya 2 hewan untuk kita gunakan praktikum ya, mencit sama tikus. Ya, tapi kalau misalnya nanti kalian skripsi dan kalian mau pakai kelinci itu boleh. Ya, konsepnya mirip ya. Tips dari saya, kalau dia itu mencit, ini untuk per oral ya, beda kalau dia IV. Ya, kalau dia per oral mencit, maka kalian bisa memberikan 1 ml per 0,1 ml per 10 gram mencit. Kalau dia tikus, tipsnya 1 ml per 100 gram tikus. Nah, boleh kalian pakai tips ini, boleh enggak? Ya, ini hanya untuk memudahkan kalian supaya pada saat menghitung volume pemberian itu kalian nggak ngitung-ngitung lagi kalau dia nilainya seperti ini. Selanjutnya, setelah kalian menentukan volume pemberian maksimal, langkah selanjutnya adalah kalian lihat berapa jumlah hewannya. Nah, tinggal dikalikan sama jumlah hewan. Oke, nanti dapatlah volume larutan stok yang kalian butuhkan. Setelah itu, kita menentukan konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan, rumusnya dosis hewan uji, yang pertama, per volume pemberian. Kalian. Ini volume pemberiannya, kalau pakai tips ini berarti 2,5. Jadi, dapatlah volume dosis hewan ujinya per 2,5. Ya, supaya lebih mudah dia dalam satuan miligram per mili, berarti dibagi antara 0,072 per 2,5, dapatlah 0,029. Seperti itu. Next, sudah nih, udah dapat konsentrasi larutan. Sekarang kalian menentukan berapa dong volume total obat yang saya butuhkan. Baru kalian pakai rumus ini. Kalau dia sediaan murni, maka kalian tidak perlu ngitung BED. Sekali lagi, kalau dia sediaan farmasi, dalam asumsi ada zat aktif, ada zat tambahan, kalian perlu menghitung BED. Kalau dia ekstrak, dia tidak perlu ngitung BED. Ya, seperti itu. Kalau ekstraknya ekstrak murni. Seperti itu. Nah, ada kasus teman-teman seperti ini. Ini kan secara umum ya, runutnya, teorinya seperti ini. Tapi ada kasus kami itu biasanya kita akan membuat larutan stoknya tuh H-1.
Misalnya ada sediaan seperti itu. Jadi kalian nggak sempat untuk nimbang hewannya. Ya, jadi misalnya H-1 hari Senin, kita harus membuat beberapa stok obat ya misalnya. Nah, kalau seperti itu kondisinya, berarti kita nggak sempat untuk nimbang berapa dong bobot hewan kamu yang ada di lab sana. Caranya adalah biasanya kami dosen akan memberitahukan volume larutan stoknya. Jadi contoh soalnya tuh seperti ini. Ya, misalnya kalau kita nggak sempat nimbang, dan ini yang biasa kita lakukan di praktikum. Ya, di percobaan kalian belum sempat nimbang, kalian biasanya nimbang pada hari praktikum, sedangkan larutan ujinya ini dibuat H-1 praktikum. Oh ya, ini juga saya lupa ya, untuk pembuatan larutan uji itu H-1 praktikum ya. Teman-teman, jadi misalnya untuk besok itu aman aja ya, besok sudah di-handle sama laborannya, tapi untuk selanjutnya H-1 praktikum, tolong PJ Bahan mengingatkan asisten atau dosen untuk didampingi membuat larutan uji. Ya, karena biasanya nggak sempat nih waktunya untuk membuat semuanya di hari H praktikum. Ya. Nah, kalau biasanya di praktikum kami tuh ngasih tahu soalnya tuh seperti ini. Jadi, tolong buat obat misalnya kita bikinnya amlodipin. Amlodipin itu dosis lazim manusianya 10 mg misalnya, ya. Nah, tolong dibuatkan larutan stok untuk mencit, ya, larutan stok. Untuk larutan stoknya bikinnya 100 mili aja deh untuk mencit. Seperti ini aja nih soalnya. Nah, dari sini kalian disuruh untuk menghitung perhitungan kayak tadi dari awal. Bisa nggak? Yang pertama yang kalian lakukan adalah tahu dulu konversinya. Kita udah tahu hewannya, kita sudah tahu dosisnya. Berarti nilai A, kita pakai rumus A, B, C tadi. Jadi nilai A sama dengan B-nya itu adalah, apa B-nya? Dosis obat. Berapa? 10 miligram. Saya kali sama C-nya berapa? Amlodipin, mencit. Ini dosis amlodipin manusia ya. 0,0026. 0,0026. 0,0026 sama 0,018 untuk tikus itu kalian hafal ya. Karena kalau dia respon kan nggak mungkin kami ngasih tahu, nggak mungkin kalian buka penuntun. Paling dua itu aja. Antara 0,0026 untuk mencit sama 0,018 untuk tikus. Ya, umumnya dosis yang kami gunakan adalah dosis manusia karena obatnya obat manusia. Ya. Nah, terus kita dapatlah hasilnya. Jadi nilai A sama dengan 0,026 mg. Ini untuk mencit. Sorry. Ya, 20 gram mencit. 20 gram mencit. Oke. Selanjutnya, kalau soalnya seperti ini dan biasanya kalau praktikum umumnya seperti ini ya yang diketahuinya ya. Kalau dia seperti ini teman-teman, maka kita nggak tahu nih, berapa bobot mencitnya. Ya, kita cuma tahu volume larutan stoknya aja. Berarti kalian langsung aja menghitungnya seperti ini. Oh, berarti volume larutan stoknya 100 ya. Berarti saya tinggal bikin konsentrasi. Sebaiknya kalian pakai tips tadi aja, tips mencit. Itu kan 0,1 ml per 10 gram. Ya, mencit. Nah, kalian pakai ini saja. Ini kan untuk 20 gram mencit, berarti ini tuh untuk 0,2. Ya, paham nggak? Jadi konsentrasinya sama dengan dosis per VP ya, volume pemberian ya. Nah, kalau kita pakai tips ini, berarti kalau 0,1 ml untuk 10 gram mencit, kalau mencit saya 20 gram, berarti berapa volume pemberiannya? 0,2. Iya, 0,2. Berarti konsentrasinya adalah dosis per pp. 0,026 mg per 0,2 ml. Nah, tinggal kalian bagi 0,026
0,026 dibagi 0,2 itu dapatnya 0,13 miligram per mililiter. Ini udah dapat konsentrasi langsung. Kan? Setelah itu, cara ketiga, apa dari soalnya? Oh, dia cuma punya larutan stok. Gitu ya. Maka, kalian tinggal kali konsentrasi. Ini kita hitungnya bobot larutan stok. Rumusnya adalah konsentrasi yang ini. Yang ini. Rumus yang ini. Konsentrasi dikali volume larutan stoknya. Jadi konsentrasi dikali volume larutan stok. Berarti berapa ini? 0,13 dikali 100 dikali 100. Satuannya miligram gram per mililiter. Ya, dikali mililiter. Nah, berarti 0,1 tinggal kalian kali 100. Berarti dapatnya 13. Apa satuannya? miligram. Miligram. Udah nggak ada mililiternya ya? Ya, udah Iya. dicoret kan? Nah, berarti kalian butuh 13 miligram apa obatnya? Amlodipin. Oke? Kalau kalian butuh 13 miligram amlodipin, cek dulu. Ini amlodipinnya tablet kah atau sediaan murni? Kalau dia sediaan murni, selesai perhitungan kita sampai sini. Tapi kalau dia itu ternyata tablet amlodipin, nah berarti tugas kalian adalah menghitung, menimbang tablet amlodipinnya berapa bobotnya. Kan kalau kita bikin bahan pasti udah ada tabletnya nih. Biasa dari dosen kami cuma ngasih soal ini saja. Tolong dong dihitung. Nah, kalian di mana Bu bobot tabletnya? Ya, kalian punya tablet amlodipin pasti di situ. Jadi kalian timbang di timbangan. Kalian yang cari sendiri. Oh, ternyata bobot amlodipinnya 25 mg. Kan? Misalnya karena asumsinya pasti dia lebih berat daripada dosisnya. Berarti kita lanjut ke perhitungan BYD. BYD sama dengan apa BYD? Ada yang ingat? Bobot yang dibutuhkan Betul. per dosis obat 1 tablet Betul. dikali berat tablet. Betul, Aulia. Jadi apa angkanya? Berapa? 13 miligram Betul. Per berapa per dosis 10 satu miligram. Betul. 10 miligram Dikali berapa? Dikali kali 25 25 apa satuannya? 5 miligram. Betul. Miligram. Nah. 13. Dapatlah dia 32,5 miligram. Ini yang kalian timbang. Jadi asumsinya kan kalau 1 tablet itu 10 miligram ya teman-teman. Berarti kalau segini, kalian butuhnya 1 tablet lebih. Kan ya? Berarti kalian menggerus 2 tablet. Bisa dipahami? Jadi jadi kalau misalnya soalnya itu seperti ini, kami suruh bikin ya amlodipin 10 mg 100 mili untuk mencit. Paling kayak gitu aja instruksinya. Kalau dia praktikum. Jadi yang kalian lakukan adalah menghitung ini sendiri. Sampai kalian dapat BYD. BYD kalian sudah dapat, artinya kalian pada saat mau bikin larutan stok, karena ini praktikum, jadi kalian bikin beneran, timbanglah 32,5 miligram tablet amlodipin. Teman-teman, kalau dia itu untuk bahan uji seperti ini, nanti pembulatannya itu ke atas ya. Jadi kalau misalnya dia 32,5 kan, terus timbangannya nggak bisa Bu 32,5, 33. Enak Bu karena dia 5. Tapi kalau misalnya hasil yang perhitungan kalian adalah 31,1 misalnya, tetap kalian bulatkannya ke atas, tetap 32. Kenapa Bu 32? Nggak benar dong Bu ngitungnya. Bukan seperti itu. Asumsinya adalah ketika kalian menggerus, ketika kalian menimbang, yakin serbuk-serbuk itu nggak ada yang terbang. Ada faktor-faktor bias di situ. Oh, jadi kalau saya terbangin banyak, saya nimbangnya banyak, Bu. Ya, nggak seperti itu. Maksud saya untuk kita mengurangi bias itu. Jadi timbangnya ke atas. Ya, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini?
Memang perlu latihan ya teman-teman, nggak bisa juga satu kali instruksi langsung kalian sek. Paham ya, jadi memang perlu berlatihan ya. Seperti itu untuk perhitungan di labnya seperti itu. Ya, teorinya sudah saya tunjukkan tadi. Biasanya di lab kami hanya memberikan instruksinya seperti ini. Jadi kalian harusnya sudah bisa untuk mengikuti instruksi tersebut ya. Apakah sudah selesai bahan ujinya kalau seperti ini? Sudah? Belum. Kita belum tahu berapa makanya NaCMC. NaCMC itu padatan. Biasanya kami akan memberikan konsentrasi NaCMC. Ya, suspensing agentnya. Biasanya kita bilangnya 0,5% ya. Tolong bikin NaCMC 0,5% dalam 50 mili. Misalnya instruksinya seperti ini. Ataukah kalau dia soalnya seperti ini, biasanya dosennya cuma bilang bikinkan, larutkan dalam NaCMC ya. Dalam NaCMC 0,5 mili ya. Nah, biasanya ada instruksi tambahan seperti itu. Artinya kalian harus menghitung berapa sih total kebutuhan NaCMC kita. Kalau ini kan berarti 0,5% dalam 100 mili. Berarti ini gampang aja. Dalam 100 mili. Kalian tahu apa definisi persen di farmakope? Pernah baca farmakope Indonesia? Pernah lihat? Nah, definisi persen di farmakope itu artinya per 100 ya. Ya, persen per 100 ya. Betul. Jadi kalau misalnya dia itu bobot per bobot, misalnya kalian saya suruh campur dong garam sama terigu, itu kan bobot per bobot ya, nggak ada mili ya. Artinya kalau dia bobot per bobot berarti dia itu persennya itu adalah gram per 100 gram. Kalau saya bilang garam dalam terigu misalnya dia bobot per bobot. Ya. Nah, itu. Tapi kalau saya bilang bikin dong air gula. Nah, air gulanya padat, airnya cairan. Berarti persen yang saya maksud, kalau saya bilang bikin air gula 10%, berarti persen yang saya maksud itu adalah bobot per volume. Artinya gram per 100 mili. Ya, tapi kalau saya bilang ini pernah lihat cuka makan, cuka? Ya, pernah ya. Asam asetat ya itu ya. Tolong dong bikin asam asetat 50%. Nah, berarti asam asetatnya cairan, pelarutnya air juga cairan. Berarti definisi persen di situ adalah volume per volume. Mililiter per 100 mililiter. Bisa dipahami? Ya. Nah, kalau saya bilang tolong bikin NaCMC 0,5%. NaCMC ini padatan ya, teman-teman. Padatan. Berarti saya pakainya yang mana? Yang 1, 2, atau yang 3? Yang 1. 1. NaCMC padatan. Saya larutkan dalam air. 2. Yang 2. Betul, yang 2 ya. Jadi kalian pakai yang 2 ini. Nah, berarti kalau saya bilang NaCMC 0,5%, artinya kalian bikinnya NaCMC 0,5% itu berarti 0,5 gram per 100 mililiter. Oke? Jadi kalau soalnya adalah bikin NaCMC 0,5% dalam 100 ini 100 mililiter ya, 100 mililiter, berarti kalian tinggal nimbang 0,5 gram NaCMC dilarutkan dalam 100 mililiter air. Selesai. Oke? Jadi kalau saya minta, saya nggak mau 100 mili deh, kebanyakan saya mintanya 50 mili aja. Atau enggak, 25 mili aja. Jadi butuh berapa NaCMC-nya? Kita mau NaCMC 0,5% dalam 25 mililiter. Maka berapa NaCMC yang saya butuhkan? 0,65. Oke, gimana cara hitungnya? 0,5 gram per Mm-mm. 25 mili dikali 32,5 miligram dari BYD tadi, Mm-mm. hasilnya 0,65 miligram. Coba ulang, Indri. No, gimana? 0,5 gram per 100 mililiter. 0,5 gram per 100 mililiter, oke. Terus Dikali
volume stoknya tadi 100 ya? 100. Nah, 100. Kalau volume stoknya 100, berapa hasilnya ini? 0, 55. iya, 0,5 Benar, gram. 55. Gitu ya. Jadi kalau saya mintanya 25 mili ini, berarti kalian tinggal gantinya yang ini aja. Ya. Jadi dia 0,5 per 100 mili dikali 25 mili. Ya. Ada juga yang bilang tinggal dibagi aja Bu, ini dibagi 4. Iya, dibagi 4 bisa langsung seperti itu. Tapi kalau kalian mau pakai cara ini silahkan. Ya. Pakainya jadi 0,5 kalian bagi 4 aja. Jadi 0,125. 0,125 gram. Ya, tergantung timbangan. Kalau timbangannya dalam satuan gram tinggal ditimbang, tapi kalau dia timbangannya dalam satuan miligram berarti berapa? Kita nimbangnya 125 miligram. betul, Nadia. 125 miligram. Seperti itu. Oke, jadi caranya kalau ini seperti ini, berarti kalian nimbang 125 miligram, kalian larutkan dalam 25 mili air, dapat kita suspensi, ya kan? Nah, itu tinggal kita gunakan untuk pembuatan obat. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau obat kalian berupa ekstrak itu agak sulit untuk larut, maka kalian tambahkan si 1,25 ini, kalian masukkan ke dalam mortir kan, setelah itu kalian tambahkan sejumlah ekstrak yang kalian butuhkan, setelah itu kalian gerus bersamaan, baru kalian tambahkan sedikit demi sedikit air hangat, supaya dia terlarut. Kalau sudah larut, masukkan ke labu ukur, setelah itu tambahkan air biasa, nggak panas, sampai tanda batas. Selesai. Seperti itu. Nanti akan kita praktekkan kok hari Kamis. Ya. Itu perhitungan untuk dosis. Gampang kan? Sudah tidak bisa berkata-kata, Ibu. Seperti itu. Oke, teman-teman. Pegel kan? Ini baru berapa jam kalian pegel. Belum lagi nanti kalau kita udah praktikum ya. Jadi jangan lupa pada saat kita praktikum sarapan dulu ya. Ya, jangan sampai ada yang pingsan, jangan sampai ada yang kenapa-kenapa. Kalau misalnya kalian tipe yang gampang dispepsia, gampang kambuh, harus makan beberapa interval jam, itu kalian izin. Jangan makan di lab, izin keluar untuk makan. Ya, tapi nggak juga saya suruh kalian ke kantin FKM nanti makan dulu. Enggak. Ya, no. Karena waktu kita sangat terbatas. Jadi kalian boleh makan misalnya biskuit kalian, silahkan, tapi di luar. Ya. Ini aja belum sampai waktunya nih. Sudah selelah ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti semoga bisa lebih kuat lagi. Itu untuk perhitungannya teman-teman. Ya, kalian sudah lihat gambarannya. Nanti modulnya boleh kalian download. Nanti ada juga yang akan saya revisi tadi perhitungan yang keliru itu akan saya ganti, terus saya upload ulang. Ya, tapi isinya sama aja kok yang di dalamnya. Ya. Itu untuk materi hari ini, materi asisten kontrak kuliah teori, asistensi praktikum, dan juga perhitungan dosis. Ya, terima kasih sudah bergabung. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup ya? Izin Bu, sebentar Bu. Oh, masih ada. Oke, Ananta. Itu bisa kami dapatkan Bu modulnya beserta sama catatan-catatannya ini Bu. Catatan yang ini? Iya. Oke, nanti saya kirimkan catatan yang ini ya. Modulnya sudah ada kan ya? Iya Ya, Bu. modulnya. Oke, catatan ini aja yang saya kirimkan ya. Atau kalian screenshot aja kah? Bisa saya kirimkan. Screenshot aja lah. Kelihatan nggak? Nggak kah? Maksudnya yang dari awal tadi Bu, yang dari pembahasan tadi. Oh, yang ini kah? Yang ini? Yang ini kelihatan nggak dia? Iya Bu, yang ini Bu. Oke, yang ini akan saya kirimkan nanti hari Kamis bersamaan sama materi di bawahnya. Karena ini satu kesatuan dari experimental animal. Ya. Ini akan saya kirim ini. Tapi kalau yang catatan yang ini akan saya kirimkan nanti sama kalian. Saya kirimkan aja lah biar dia nggak buram. Ya. Di drive. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? 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 Ada l
Cukup ya. Teman-teman biasanya tidak semua dosen akan membagikan materi perkuliahannya ya teman-teman ya. Karena ada beberapa resiko mahasiswa tuh sering juga mereka ngupload materi kita di Scribe. Itu nggak boleh ya. Ya, jadi kadang tuh ada kami dapetin PDF kami, PPT kami tiba-tiba ada di online. Padahal kami tidak membagikan itu secara umum. Itu tuh hanya untuk anak-anak farmasi unmul saja. Ya, itu biasanya karena itu biasanya dosen jarang untuk memberikan materinya. Ya, jadi nggak semua dosen akan memberikan materinya. Tapi untuk materi saya akan saya berikan. Ya, tapi itu ketentuannya kalian jangan mengupload sembarang materi orang lain. Ya, seperti itu. Untuk responsi, saya akan ada responsi pasti di hari Kamis pada saat kalian mau masuk. Akan ada perhitungan. Itu nggak usah kalian pungkiri, pasti akan ada perhitungan. Ya, saya sudah kasih tahu nih cara kisi-kisinya. Akan ada perhitungan. Soal responsi saya kemungkinan cuma 2 atau 3 nomor aja, tapi ada satu perhitungan yang stepnya nggak akan cuma satu step. Ya. Jadi kalian bawa kalkulator. Kalau kalian merasa saya bisa aja kok Bu tanpa kalkulator, silahkan. Ya, silahkan kalau kalian merasa tidak perlu kalkulator itu boleh. Ya, oke. Itu mungkin pertemuan hari ini. Ada yang tahu apa yang harus dibawa hari Kamis selain perlengkapan yang ini? Perlengkapan yang ini sudah jelas ya. Nah, lembar kerja jangan lupa ya, lembar kerja judul, tujuan. Yang ini, judul, tujuan, dan bagian kerja sudah harus ada. Judul, tujuan, dan bagian kerja. Satu lembar ini sudah harus ada. Ya. Nah, untuk yang ini, hasil pengamatan nanti, ya bisa kalian tulis di lab, itu boleh. Pembahasan ini, karena dia harus cari literatur. Biasanya kalian akan kerjakan di rumah. Ya. Dan juga kesimpulan juga di rumah. Ini juga ada daftar pustaka di rumah, ini juga di rumah. Ya. Jadi yang kalian lakukan di sebelum masuk yang ini, judul, tujuan, dan bagan. Ini pada saat praktikum dimulai, setelah kalian praktikum. Dan yang terakhir adalah tugas rumah kalian. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup ya. Semoga ruangan di sana itu sudah bisa kita gunakan ya di hari Kamis. Ya, jadi sudah bisa kita praktikum di sana dan juga kuliah di sana. Ruang praktikum dan ruang kuliah kalian sama, teman-teman ya. Seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan hari ini tapi sebelumnya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang telah kita pelajarin, apa yang sudah kita bahas, membawa berkah dan bernilai pahala di sisinya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya mohon maaf ketika ada salah pada saat menjelaskan kepada kalian. Ya, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.